Akhirnya pelatih Australia mengaku sangat kewalahan ingin baca taktik yang akan dipakai oleh timnas Indonesia saat Mei mendatang, tahu nggak? Bagaimana tidak, sekarang pelatih Indonesia sudah berganti. Tentu dong sangat berbeda saat dilatih oleh Sintayong. Apalagi sekarang timnas Indonesia tidak cuma mengandalkan taktik yang didapatkan oleh Patrick Kluivert, tahu nggak? Tapi timnas Indonesia juga mengandalkan si Profesor Bola, siapa lagi kalau bukan si Pastor. Itu yang menyebabkan pelatih Australia sangat kewalahan untuk membaca taktik yang akan dipakai oleh timnas Indonesia saat Mei mendatang. Karena kata pelatih Australia, Patrick Kluivert ini berbeda dengan Sintayong, tau nggak? Biasanya Patrick Kluivert, kata pelatih Australia, biasanya menggunakan 4-5 back. Namun ada juga Pastor yang biasanya menggunakan 3 back. Jadi dengan hal tersebut, pelatih Australia sangat kewalahan dan sulit untuk membaca taktik yang akan dipakai oleh timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ini yang ditunggu, ya, dan dia berkomitmen. Setelah ketemu dengan Pak Erik, ketua PSSI di Belanda, dan berbincang-bincang dengan Patrick Kluivert, Van den Berg, Lansat, dan juga dengan Alex Pastoor, yang mereka tentunya berbicara banyak persiapan ya melawan Australia, melawan Bahrain, termasuk dengan Cina di bulan Juni dan Jepang, dan banyak hal yang mereka bicarakan untuk bisa tujuannya memajukan sepak bola Indonesia. Oke, Kluivert dan para asisten sudah mulai nantinya. Setelah tiba, mereka akan merancang, ya, melihat ya, berbagai hal kemungkinan untuk mereka masuk dalam kerangka tim nasional kita yang dipersiapkan oleh mereka. Siapa-siapa yang mereka akan ambil, ya, mereka akan berpikir dengan keras. Mereka akan melihat tentunya data-data semua pemain-pemain Indonesia yang tampil di sebelumnya ketika masih dipegang oleh STY, siapa yang masih bisa berpotensi untuk mereka pertahankan, dan ada mungkin yang mereka akan lepas, mereka ganti dengan sosok yang baru. Wajar mereka sebagai pelatih tentunya memikirkan yang terbaik, pemain berkualitas yang harus ada di tim Indonesia untuk menghadapi laga berikut Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Dan kita lihat bagaimana nanti prakteknya ketika melawan Australia. Dan Australia pun merasa kebingungan dengan strategi kedua pelatih ini, teman-teman. Meskipun Alex Pastoor adalah asisten pelatih dari Patrick Kluivert. Jika ini digabungkan, teman-teman, ya inilah menyebabkan pelatih Australia hari ini kebingungan. Belum bisa diterka, ya, belum bisa dicerna apa nanti taktik yang akan mereka pakai. Ya, jadi tetap dukung timnas Indonesia, teman-teman, ya. Tetap kita dukung dan kita harapkan nanti kita bisa menciptakan hal positif kita saat kita melawan Australia, ya. Ya, tugas mereka sekarang akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kluivert dan asisten dia, melihat pemain-pemain potensial yang ada di Liga 1. Karena pemain lokal juga, Kluivert sudah bilang ketika dia 12 Januari yang lalu diperkenalkan sebagai pelatih baru, dia bilang bahwa pemain-pemain lokal itu adalah jantungnya. Nah, harus makanya dia lihat jantungnya sepak bola Indonesia. Dia perlu untuk ada kolaborasi melihat siapa yang bagus. Tentunya sekali lagi kualitas yang akan dia lihat. Pelatih timnas Australia bingung membaca taktik timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sejak kedatangan Patrick Kluivert, pelatih timnas Australia saat ini tengah dihadapkan pada sebuah tantangan besar yang mungkin tidak pernah mereka duga sebelumnya. Biasanya, dalam mempersiapkan pertandingan internasional, tim pelatih akan melakukan analisis mendalam terhadap lawan mereka dengan menonton rekaman pertandingan sebelumnya, mengamati pola permainan, memahami strategi yang sering digunakan, serta mencari celah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Namun, dalam kasus Indonesia kali ini, semua perhitungan tersebut seolah menjadi sia-sia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru membawa perubahan yang membuat timnas Indonesia menjadi sebuah tim yang sulit ditebak, tidak memiliki pola yang jelas, serta berpotensi memberikan kejutan besar di lapangan. Ketidakpastian taktik yang membuat Australia kebingungan. Sebelum dengan Kluivert mengambil alih kendali, ada kemungkinan besar bahwa pendekatan permainan yang selama ini diterapkan oleh timnas Indonesia akan mengalami perubahan signifikan. Sebagai seorang yang tumbuh dalam filosofi sepak bola Belanda dan memiliki pengalaman melatih di Akademi Barcelona serta beberapa klub Eropa, Kluivert dikenal sebagai sosok yang mengedepankan penguasaan bola, permainan umpan-umpan pendek yang efektif, serta pergerakan tanpa bola yang lebih terorganisir. Hal ini tentu saja
Perubahan gaya permainan inilah yang membuat pelatih timnas Australia kesulitan dalam mempersiapkan strategi yang tepat. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan rekaman pertandingan lama untuk memahami bagaimana timnas Indonesia akan bermain di bawah Kluivert. Tanpa data yang konkret dan tanpa pola permainan yang jelas, Australia kini dihadapkan pada ancaman yang bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Perubahan formasi dan pemain yang menambah kebingungan. Selain perubahan filosofi permainan, hal lain yang semakin membuat timnas Indonesia sulit ditebak adalah potensi perubahan formasi serta susunan pemain utama yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert. Jika sebelumnya timnas Indonesia sering menggunakan skema 4-4-2 atau 4-2-3-1 dengan fokus pada 4-3-3 atau bahkan 3-4-3, bukan hanya itu. Rotasi pemain yang dilakukan oleh Kluivert juga bisa menjadi faktor tambahan yang membuat Australia semakin sulit membaca permainan timnas Indonesia. Jika sebelumnya pemain-pemain seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan selalu Jay-Izes, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner yang memilikinya, kemungkinan adanya perubahan komposisi ini tentu semakin menyulitkan Australia dalam menyusun rencana untuk menghadapi Indonesia. Mereka tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan filosofi permainan baru, tetapi juga dengan para pemain yang mungkin sebelumnya tidak terlalu mendapatkan banyak menit bermain di era pelatih sebelumnya. Tanpa referensi yang jelas tentang siapa saja pemain utama yang akan diturunkan dan bagaimana mereka akan dimainkan, timnas Australia benar-benar berada dalam posisi sulit dalam persiapan mereka. Faktor kejutan yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia. Ketidakpastian yang melingkupi gaya permainan timnas Indonesia ini justru bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Dalam sepak bola, kejutan taktik seringkali menjadi faktor pembeda dalam pertandingan-pertandingan besar. Jika suatu tim tidak bisa memprediksi bagaimana lawan mereka akan bermain, maka mereka harus menghabiskan waktu pertandingan untuk menyesuaikan diri di lapangan. Dan hal ini bisa menjadi momen emas bagi Indonesia untuk mengambil kendali permanen. Banyak analis sepak bola yang menilai bahwa dengan gaya kepelatihan Kluivert yang dinamis serta fleksibel, ada kemungkinan besar bahwa Indonesia akan lebih banyak bermain dengan variasi taktik yang bisa berubah-ubah tergantung pada situasi di lapangan. Jika skema ini berhasil diterapkan dengan baik, maka Australia bisa dibuat kerepotan dalam menentukan cara terbaik untuk menghentikan pergerakan. Salah satu staf pelatih timnas Australia bahkan mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia kali ini akan jauh lebih sulit dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Biasanya, dalam persiapan pertandingan, kami bisa menyiapkan strategi berdasarkan rekaman pertandingan sebelumnya dan tren permainan lawan. Namun, dalam kasus Indonesia kali ini, semuanya berubah. Kami benar-benar harus siap dengan berbagai kemungkinan, ungkapnya dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Jika timnas Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini dengan baik, maka peluang untuk memberikan perlawanan sengit atau bahkan meraih kemenangan atas Australia bukanlah sesuatu yang mustahil. Ketidakpastian bisa menjadi senjata utama timnas Garuda dalam laga ini. Kesimpulan, apakah timnas Indonesia punya keunggulan? Dengan segala perubahan dan percakapan yang terjadi setelah kedatangan Patrick Kluivert, timnas Indonesia kini berada dalam posisi yang unik menjelang laga melawan Australia. Keberadaan pelatih baru membuat lawan sulit membaca strategi dan pola permainan yang akan diterapkan, sehingga memberikan ruang bagi timnas Garuda untuk mengejutkan lawan dengan pendekatan baru. Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi Patrick Kluivert juga tidak kalah besar. Ia harus memastikan bahwa para pemain cepat beradaptasi dengan sistem yang ia terapkan, memahami filosofi permainannya, serta memiliki kesiapan mental untuk menghadapi tim sekelas Australia. Jika transisi ini berjalan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit dan bahkan menciptakan sejarah baru di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Kini, semua mata tertuju pada pertandingan mendatang. Mungkinkah timnas Indonesia benar-benar bisa mengejutkan Australia dengan pendekatan baru mereka? Ataukah Australia akan menemukan cara untuk mengatasi wilayah ini dan tetap mendominasi permainan? Lihat